Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai kegiatan Sekretariat ASEAN. Silahkan kalian buka buku paket IPS-nya halaman 77 sambil kalian memperhatikan teks yang ada di buku. Dengarkan juga ya penjelasan Ibu. Kegiatan Sekretariat ASEAN. Sekretariat ini berfungsi untuk membantu negara-negara anggota ASEAN dalam mengelola dan mengordinasikan berbagai kegiatan ASEAN, serta melakukan kajian-kajian yang dibutuhkan. Pada KTT 1 ASEAN di Bali tahun 1976, para menteri luar negeri ASEAN menandatangani Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat. Sekretariat ASEAN berfungsi sejak tanggal 7 Juni 1976 yang dikepalai oleh seorang sekretaris jenderal dan berkedudukan di Jakarta. Pada awalnya, Sekretariat ASEAN berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, badan administratif dalam koordinasi kegiatan ASEAN. Kedua, menyediakan jalur komunikasi antar negara anggota ASEAN dengan berbagai badan dan komite dalam ASEAN, serta antara ASEAN dengan negara-negara maupun organisasi lainnya. Untuk memperkuat Sekretariat ASEAN, para menteri luar negeri ASEAN mengamandemenkan Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat melalui sebuah protokol di Manila tahun 1992. Protokol tersebut menaikkan status Sekretaris Jenderal ASEAN sebagai pejabat setingkat menteri dan memberikan mandat tambahan untuk memprakarsai, memberi nasihat, melakukan koordinasi, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN. Semakin luasnya lingkup tugas Sekretariat ASEAN, protokol tersebut juga menambah jumlah pos jabatan Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN yang semula 1 menjadi 2 orang wakil untuk membantu kerja Sekretaris Jenderal. Kemudian pada tahun selanjutnya jumlah staf Sekretariat ASEAN juga ditambah dengan melalui proses perekrutan secara terbuka. Baik, selanjutnya silakan kalian buka halaman 78. Di sini terdapat tabel 3.1 tentang nama-nama Sekretaris Jenderal ASEAN. Mulai dari yang pertama bernama HR Darsono, asal negara Indonesia, waktu jabatan yaitu mulai tanggal 7 Juni 1976 sampai 18 Februari 1978. Dan yang terakhir yaitu ke-12 dengan nama Surin Pitsuwan, asal negara Thailand, waktu jabat yaitu 1 Januari 2008. Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 23 tahun 2012 tentang susunan keanggotaan Setnas ASEAN Indonesia. Pembentukannya merupakan mandat dari Piagam ASEAN Pasal 13 mengenai kewajiban membentuk Sekretariat Nasional di masing-masing negara anggota ASEAN. Fungsi Sekretariat ASEAN Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertugas sebagai pemimpin kegiatan pada tingkat nasional. 2. Menjadi penyimpan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional. 3. Mengordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional. Dan yang keempat, mengordinasikan dan mendukung persiapan-persiapan nasional untuk pertemuan-pertemuan ASEAN.
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai peran Indonesia dalam ASEAN. Di sini ada beberapa peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu dari 5 pendiri ASEAN. Kedua, penyelenggara KTT ASEAN yang pertama. Ketiga, menjadi penengah dalam konflik Kamboja dan Vietnam. Empat, menjadi penengah konflik antara MNFL dan Filipina. 5. Menjadi pusat kesekretariatan ASEAN. 6. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan SEA Games. 7. Menjadi pemimpin ASEAN. 8. Penggagas pembentuk komunitas keamanan. Dan yang kesembilan adalah penggagas masalah HAM atau hak asasi manusia. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan membahas satu persatu kesembilan peran Indonesia tersebut dalam ASEAN. Kalian tolong dengarkan baik-baik mengenai penjelasan Ibu berikut ini ya. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu dari 5 pendiri ASEAN. Maksudnya adalah berdirinya ASEAN diprakarsai oleh 5 negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh 5 perwakilan Menteri Luar Negeri sebagai tanda terbentuknya ASEAN. Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. 2. Penyelenggara KTT ASEAN yang pertama. Konferensi tingkat tinggi atau KTT adalah pertemuan para pemimpin negara anggota ASEAN untuk membicarakan tentang pengembangan ekonomi dan budaya dari tiap negara anggotanya. Indonesia mengambil peran penting yaitu ditunjuk sebagai tuan rumah diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi yang pertama pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976 yang berlangsung di Bali. 3. Menjadi penengah dalam konflik Kamboja dan Vietnam. Pada tahun 1976 sampai 1979 terjadi konflik antara Kamboja dan Vietnam dengan ciri-ciri kapitalisme. Dengan adanya konflik tersebut mengakibatkan banyaknya penduduk yang meninggalkan negaranya untuk mengungsi. Salah satu tindakan nyata yang diambil oleh Indonesia sebagai wujud perkembangan wilayah Indonesia adalah menyediakan Pulau Galang untuk menampung para pengungsi dari kedua negara tersebut. 4. Menjadi penengah konflik antara MNFL dan Filipina. Konflik antara Moro National Front Liberation atau MNFL dan Filipina yang terjadi sebagai dampak masalah sosial karena MNFL menguasai Mindanao Selatan. Nah, Indonesia di sini berperan sebagai mediator bagi keduanya yang kemudian pada akhirnya memutuskan untuk berdamai. 5. Menjadi pusat kesekretariatan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan KTT ASEAN yang pertama. Salah satu keputusan yang ditetapkan adalah pembentukan Sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta dengan Sekretaris Jenderal pertamanya yaitu HR Darsono. 6. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan SEA Games. SEA Games merupakan pesta olahraga bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. SEA Games dilaksanakan setiap 2 tahun sekali sejak pelaksanaan pertamanya di tahun 1959 dan Indonesia sudah beberapa kali menjadi tuan rumah dalam pesta olahraga tersebut. 7. Menjadi pemimpin ASEAN. Indonesia pernah menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004. Hal ini terjadi karena Indonesia dianggap mampu menjaga hubungan kerjasama yang baik di antara negara-negara yang lainnya, mengatasi permasalahan hukum di Indonesia, serta mempertegas pelaksanaan tujuan berdirinya ASEAN sebagaimana tercatat pada Perjanjian Bangkok. 8. Yaitu sebagai penggagas pembentukan komunitas keamanan. Gagasan pertama dikemukakan oleh Indonesia untuk membentuk komunitas ASEAN.
Nah, gagasan ini dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri RI Hasan Wirajuda. Gagasan ini disambut baik oleh negara lain karena menyangkut bagaimana sistem pertahanan di setiap negara. 9. Masalah penggagas HAM atau Hak Asasi Manusia. HAM atau hak asasi manusia menjadi salah satu isu yang kerap disorot oleh suatu negara. Namun, Indonesia adalah salah satu negara dengan contoh masyarakat multikultural yang selalu mengingatkan dan mengajak negara anggota ASEAN untuk tidak menyepelekan hak asasi manusia serta mentaati aturan maupun norma-norma yang berkaitan dengan HAM. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga karena Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan ASEAN, bahkan kegiatan-kegiatan ASEAN yang lainnya. Nah, di sini apakah kalian sudah paham mengenai peranan penting Indonesia dalam kegiatan ASEAN? Jika kalian sudah paham mengenai materi peran penting Indonesia dalam kegiatan ASEAN, silakan kalian kerjakan latihan soalnya di halaman 81, halaman 83 kecakapan hidup, dan yang terakhir yaitu halaman 84, 85 sampai halaman 86. Silakan kalian kerjakan. Kemudian hasilnya dikumpulkan. Cukup sekian pembelajaran IPS yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.